Kita saat ini berada di puncak gunung. Bisa dilihat keindahan panorama di bawah sana ya. Nah, seperti itu keadaannya. Dan di sini banyak terjadi ataupun peninggalan begitu yang terbentuk dari geologi, proses geologi. Kita coba menuju ke tempatnya seperti apa objeknya ya. Semoga terhibur dan kita harus melewati semak belukar seperti ini, rimbun sekali, dan di sini tanahnya sudah dimanfaatkan oleh warga, ditanamin jagung seperti ini. Dan kita coba cek ya ke bawah, sepertinya tempatnya berada di bawah. Nah, ini di depan ada Mas Den Petualang yang mencoba untuk masuk dan tidak ada akses ya, sebetulnya kita ini cari sendiri aksesnya. Nah, di sini bisa dilihat kita harus terobos semak belukar ini. Kita harus terobos. Nah, kita terobos. Nah, kita terobos turun Kang, turun ke bawah Kang. Turun ke bawah ya. Turun ke bawah Kang. Ke bawah Kang, jangan ke atas Kang. Hati-hati. Aduh. Ini licin ya. Ini licin. Kita harus turun. Bismillah. Nah, kita harus jongkok ya supaya tumpuan kita lebih cekat begitu. Nah, dan di sana sudah kelihatan suatu lubang misterius berada di atas puncak gunung. Nah, nah di sini tempatnya. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya. Tapi ini rawan rambrol. Nah, di atas kita sudah berada di bawah dinding gua sebetulnya. Hati-hati. Nah, ini rawan juga ya sebetulnya. Nah, ini banyak akar-akar pohon yang mengikat dinding gua ini. Jadi pohon-pohon raksasa ini pada bertumbangan yang bergantung ke bawah. Tapi dalamnya memang seperti istana, kayak kuning-kuning ada mas-masnya itu yang bawah itu. Iya, mungkin ini sejak penambangan emas kuno juga yang pernah diwarisi oleh peradaban purba ya. Berarti ini pohon ya awalnya berada di pinggir dari lubang gua ini. Oh, terus jatuh ke bawah, mati, tumbang begitu ya. Iya. Jadi fosil. Ini pohon-pohon berjatuhan. Pohon-pohon berjatuhan. Cuman ini memang kondisinya agak agak bergetas ya tadi, agak lunak. Kita coba turun. Ini cukup berbahaya sebetulnya. Kita harus turun dengan pijakan agak memiring ya, supaya sepatu kita lebih cekat begitu ke dinding-dinding dari gua ini. Nah, cukup berbahaya sebetulnya. Namanya Gua Lorotan karena memang gua ini memang secara kultur tanah melorot begitu, kayak perusutan ya. Dan ada penampakan akar-akar pohon ya yang kelihatan kalau dari jauh seperti ular yang menempel di dinding gua, seperti ular yang menempel di batu. Mengingat dinding dari gua seperti kayu. Di atas itu kayak ada pohon mau jatuh. Nah, itu Rabu bahaya kan. Memasuki kawasan ini juga berhubungan sama bapak. Luar biasa ternyata. Nah, ini purba yang kelihatan dari atas tadi ya. Ini adalah pohon-pohon yang sudah tumbang. Ya, melihat dari jenis pohonnya seperti ini pohon beringin. Sepertinya ini pohon beringin. Awas Kang. Nah, ini bekas longsor ceritanya.
Kita coba ke sini ya. Nah, memang Bismillah. sebenarnya ini adalah sebuah lautan ya. Dilihat dari struktur dindingnya itu seperti karang ya. Ini proses geologi jutaan tahun yang lalu yang memang membentuk seperti ini Kang ya. Betul sekali ya. Udah mulai warnanya ya. Awalnya kan ini kan batu kapur kan. Kapur ya, sudah Ya, mengeras padas ya. putih. Tapi sekarang sudah berubah menjadi kuning keemasan Kuning gitu. emasan. Bisa jadi ini mengandung Belerang. belerang dan emas Kang. Betul. Terjadi. Karena di bawah sana menurut Pak Lurah ada sendang atau sumber air belerang. Cukup berbahaya sebetulnya ya. Jadi memang tidak dibuka untuk umum. Barusan ketika naik kita sudah izin ke Pak Lurah ya, Pak Kades ya. kepala desa Pucakwangi. Pucakwangi ini. Nah, untuk dinding guanya jadi semacam kayak sisik-sisik begitu. Fisik naga ya. Wih. Nah itu teman-teman, Fosil yang terlihat ada seperti yang telur nggak tadi, berani turun, bercakra Nusantara. ambilnya dari atas. Kita tidak berani mendekat ke situ ya saudara, karena Sudah turun, kita turun. pertimbangkan keselamatan. Balik aja. Saya coba lihat ke sini, seperti apa ya keadaan di sini. Ya. Nah, seperti ini di bawah. Di bawah seperti ini. Nah, ini pohon-pohon yang kulitnya sudah mulai mengelupas ya. Ya, di sini kita dapatkan bongkahan batu yang bentuknya seperti telur putih begitu. Nah, ini seperti telur bongkahan batu ini. Wih, luar biasa. Dari situ ada pohon yang mulai tumbang di atas. Ini bisa jadi jatuh ke bawah ya sebetulnya. Ya, kita naik. Kita tidak boleh berlama-lama di sini karena cukup rawan longsor tentunya. Pijakan kita hanya seperti ini. Kita naik. Nah, ya pegangan. Iya. Kita pegangan. Khas sekali baunya. Nah, itu ada ruangan cukup berbahaya, rawan hewan ya, hewan liar. Kita naik. Dan Ini paling kuat ini. Banyak sekali gua-gua yang dalamnya ternyata bak istana. Nah, di sini kemudian kita akan menemukan jejak-jejak kehidupan purba, mulai dari pecahan tembikar yang sangat antik bergaya prasejarah, gigi mamalia, tulang-tulang unggas, dan kemudian tulang-tulang mamalia juga sangat banyak dan melimpah, di samping kerang fosil kerang mutiara juga sangat melimpah sekali. Diduga gua-gua ini menyimpan sejarah dan pengalaman manusia yang sangat panjang, sekitar 2 juta tahun silam. Ya, mulai dari kemudian ditemukannya Homo erectus, kemudian sampai menyimpan kepunahan Homo erectus sekitar 12.000 sebelum Masehi, sampai munculnya Homo sapiens juga ada, karena banyak sekali pecahan tembikar yang diduga peninggalan Homo sapiens. Karena memang pegunungan Kendeng Utara ini terbentuk dari pengangkatan dasar samudera sekitar 20-30 juta tahun silam. Kemudian memasuki era zaman es, di mana kemudian es mencair membentuk lorong-lorong bawah tanah, seperti sungai bawah tanah yang saat ini ada di Gunung Kidul, ada di Yogyakarta, dan itu kita dapati di sini sungai-sungai purba itu sudah mengering. Sehingga kemudian sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi
ini menjadi hunian masyarakat prasejarah. Banyak sekali sampah purba dari kulit kerang, gigi-gigi binatang, tulang-tulang kambing purba atau sapi purba gitu ya. Ini kemudian yang mencirikan sebuah sampah dapur atau Kyoken Modinger. Nah inilah, kemudian ada beberapa ceruk yang diduga pada masa kerajaan-kerajaan kuno abad ke-11 masa Erlangga sampai masa Majapahit abad ke-16 ada semacam gua pertapaan. Sehingga pada masa kuno di sini area ini juga diduga memiliki 4 fungsi, yaitu persajian, pertapaan, asrama kadewaguruan, dan pemujaan. Kemudian saat ini cukup terbengkalai ya, kurangnya perhatian dari kita semua, dari pemerintah setempat untuk kemudian merawat dan menjadikan objek wisata. Semoga hal-hal seperti ini tetap kemudian lestari dan menjadi sebuah situs monumen cagar budaya yang tidak ternilai harganya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.